Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, hari ini tanggal 8 Februari 2021, saya mau sharing sedikit karena banyak banget teman-teman yang nanya, Rin, lu kenapa gitu? Lu lagi di rumah sakit ya? Iya, ya alhamdulillah sih, gue bersyukur. Saya bersyukur banget karena di saat saya sakit, perhatian dari orang-orang, terutama orang terdekat dan orang-orang yang hanya sekedar kenal atau hanya itu sangat peduli banget sama saya, sangat peduli, care banget, terutama sama anak-anak, itu peduli banget. Jadi hari ini sudah hari saya masuk tanggal hari Rabu, lupa tanggal berapa, itu saya hari Rabu, sekarang udah hari Senin, udah sampai hari Senin. Waktu itu asumsi hari Sabtu udah pulang ke rumah, ternyata ya belum pulang gitu, masih di sini karena tensi saya tinggi dan HB saya juga masih rendah, lagi jadi kemarin dievaluasi. So singkat cerita, saya mau ceritain sedikit sharing buat teman-teman semua, terutama yang masih muda, yang umurnya mungkin sama kayak saya, kisaran umur 30. Saya sekarang umur 34 tahun. Januari kemarin saya habis birthday yang ke 34. Saya mau ceritain ke teman-teman bahwa pentingnya menjaga kesehatan gitu, karena banyak teman-teman yang nanya, lo kenapa gitu, lo kenapa dan kok lo parah sih, bisa sampai kok lo agak parah gitu sampai lo harus transfusi. Jadi informasi juga teman-teman bahwa gue udah dalam waktu 6 hari ini gue udah transfusi dua kali, dan alhamdulillah semuanya qadarullah, itu semua dimudahin banget sama Allah. Karena HB gue rendah, kemungkinan yang paling sederhana adalah gue kekurangan zat besi. Jadi selama ini gue kekurangan zat besi karena mungkin walaupun gue sangat suka sayur, mungkin bisa jadi itu. Jadi sebenarnya pemicunya banyak. Satu, gue kecapean. Dua juga, gue jarang makan sayur hijau, itu bisa menyebabkan zat besi. Jadi gini, buat teman-teman yang kayak ngejak, lu tuh kecapean Rin, lu tuh gini, nggak bisa lu pukul rata semua orang bahwa lu tuh kecapean. Iya, gue tahu gue kecapean, tapi kan ada, lu nggak pernah tahu kan apa sih yang bikin gue kayak begini. Gue itu orang yang amat nggak bisa diem sama sekali, karena gue berkaca dari pengalaman. Gue pernah kayak menyia-nyiakan waktu. Ya harus apa sih yang bikin gue kayak begini? Gue itu orang yang amat nggak bisa diem sama sekali, karena gue berkaca dari pengalaman. Gue pernah kayak menyia-nyiakan waktu. Ya harusnya di sisa hidup gue ini bermanfaat, gue tuh ngebuang gitu aja gitu kan. Gue pengen di sisa hidup gue di umur ini gue bisa bermanfaat dengan apa? Kalau balik lagi ya, semuanya uang. Gue berpikiran, when you have much money, ketika lo punya uang banyak, lo bisa bantu orang, mau siapapun orang tuh bisa lo bantu gitu. Tapi kalau lo nya nggak punya, gue udah pernah ngerasain di titik itu, nggak punya uang, gue minjem orang tua gue sungkan, gue nggak punya. Tapi alhamdulillah setiap tahun Allah tuh ngasih gue cukup. Jadi gue berpikir sekarang bagaimana gue bisa menghasilkan uang yang banyak, karena gue pengen ketika gue umur 40 tahun, hidup gue tuh udah santai, gue udah tinggal menikmati hidup. Gue pengen ngajarin Bill Nino apa sih yang dia mau. Pengen, ya bener deh, pokoknya udah lepas dari pekerjaan ini kayak. Terus gue udah punya kontrakan banyak, gue punya lahan di puncak yang bisa berkebun kayak gitu. Gue tuh cuma pengen gitu, terus gue bisa sedekah setiap Jumat lebih banyak kayak gitu. Gue tuh udah pengen kayak gitu. Tapi kan apa guys, semua kerja keras itu orang kan ngelihatnya, lu sih ngoyo gitu. Ya lu mau gimana gitu, lu masih muda, ini saatnya lu mau lari, jangan sampai telat gitu. Kita berkaca dengan orang-orang yang sukses, pengen gak sih lu sukses di saat muda, jangan lu sukses di saat tua. Ya emang kayak misalnya KFC dia tuh suksesnya ketika di umur 70 tahun ya, si bapak-bapak kayak KFC itu, gue siapa namanya tau, dia sukses di umur 70. Tapi kan gak juga gitu. Masa umur 70 lu kan gak bisa kemana-mana, apa maksudnya, langkahnya juga udah tua gitu kan, udah nggak enak lagi. Tapi kan kalau masih muda, lo sukses, lo bisa, hidup lo tuh bisa bermanfaat buat orang lain, lo bisa bantuin orang. Gue tuh niat banget, gue pengen naik umroh sama, kalau nyokap bokap gue kan memang sudah ada sudah lagi nunggu haji ya. Gue pengen umroh sekeluarga, gue pengen ajak nyokap bokap, laki suami gue, anak-anak gue dan adik-adik gue, pengen gue ajak umroh bareng. Itu caranya gimana ya? Lo harus berusaha sedemikian mungkin untuk berusaha menghasilkan a lot of money, lagi masih muda kayak gini gitu. Jadi kalau orang bilang ngoyorin, enggak ngoyo, ini waktunya. Gue dari dulu selalu bilang, ini waktunya gue lari kencang, ini saatnya masih muda, lu lari.
Jangan umur lo udah tua lo baru lari, udah nggak kuat, tenaganya udah nggak ada. Jadi sekarang masih muda lari, tapi memang keinginan lo untuk berlari, tapi kan badan tuh ada kondisinya. Ternyata badan gue ngasih alarm bahwa Rin lo nggak kuat, lo harus. Berarti kan gue evaluasi sama laki gue adalah, nggak bisa nih bu, kamu jualan-jualan gini, jualannya dalam artian kamu dagang, bikin gorengan, berapa sih hasilnya gitu kan, capek doang. Coba cari pekerjaan yang membuat ya, pekerjaan yang membuat lo nggak kerjanya smart gitu, lo tetap kerja seperti biasa, lo kerja, lo cari nasabah, lo himpun nasabah, tapi nggak capek-capek banget, tapi duitnya banyak. Bisa, caranya gimana? Ada caranya yang amat sangat menarik itu. Jadi gue selama sakit ini alhamdulillah gue ngambil positifnya, gue tetap bisa ikutan webinar, gue masih bisa ikutan ngaji pagi bersama pengajian gue gitu, setelah pengajian. Jadi jangan lo ngambil bahwa wah gue sakit, gue enggak. Lo sakit lo masih bisa produktif, lo sakit lo masih bisa menghasilkan sesuatu karya yang baik untuk orang banyak. Gue sakit ini gue alhamdulillah masih ngasilin duit kok gitu, gue masih ngasilin duit kok, masih ada yang masuk rekening gue gitu, walaupun nol rekening gue, tapi alhamdulillah ada. Gue usaha apa, gue jualan, gue jalan gitu, masih ada gitu. Ya cuman main handphone, cuman itu kan masih bisa makannya di tangan gue, enggak, karena gue nggak bisa diam, gue tetap bisa itu komunikasi gitu kan, dan rezekinya itu berlipat gitu. So intinya anak-anak muda aware sama kesehatan lo, mumpung masih muda. Yuk sama-sama kita cek bagaimana keadaan tubuh kita, bagaimana keadaan fisik kita. Jangan takut, ya memang wajar, gue juga takut. Gue dulu selalu bilang, gue gak berani kalau medical check up nanti gimana. Memang takut, tapi guys, lo baik lo tahu dini, lo tahu banget kenapa, daripada nanti lo ngobatinnya lebih parah lagi gitu. Itu aja sih pesan gue. Satu lagi, persiapkan diri lo secara matang. Karena gue ada kemarin tuh gue sedih saat hari Rabu gue masuk itu, gue sedih karena sedihnya gini, ya namanya manusia ya, gue pikir duh nanti kalau gue nggak ada anak-anak gue gimana, kalau gue nggak ada anak-anak gue sekolahnya gimana. Penting banget kita mengasuransikan jiwa kita. Memang saat ini gue dirawat di rumah sakit Umi tanpa asuransi, gue pure semuanya dari kantor, tapi kan alangkah lebih baiknya kita persiapkan diri kita punya asuransi jiwa. Karena apa guys, ketika kita sakit udah nggak berdaya dong, udah nggak punya kekuatan lagi dong ibaratnya gitu kan. Selalu berpikir anak-anak kita gimana, anak-anak kita setelah kita nggak ada. Walaupun misalnya ada laki gue, ada suami gue gitu, tapi kan gue pengen punya sesuatu yang anak-anak gue banggain dari gue gitu kan. Gue selalu berpikir gimana ya kalau gue nggak ada, si Bill sama Nino sekolahnya gimana ya, bisa nggak ya dia sekolah tinggi. Gue pengen banget, cita-cita adalah mereka ketika mereka besar nanti mereka bisa kuliah setinggi mungkin. Ketika dia, bu aku pengen kuliah keluar negeri, ya udah punya uangnya gitu. Bu aku pengen punya. Jadi berpikir bahwa kita harus mempersiapkan asuransi jiwa untuk kita gitu. Ketika kita udah nggak ada, ketika kita tuh jangan orang lain kita buat susah, tapi kita bisa bermanfaat buat, jadi jangan bermanfaat orang lain dulu deh, anak-anak. Jadi ketika kita nggak ada, anak-anak tuh punya yang kita tinggalkan, nggak ninggalin hutang, tapi ninggalin uang bekal untuk mereka. Caranya gimana? Ikutlah asuransi, menurut gue itu penting. Jangan kita bodoh gitu, enggak, gue kan Islam banget, gue kan lillahi ta'ala. Iya lo lillahi ta'ala, kita lillahi ta'ala, sama gue juga lillahi ta'ala, gue sama laki gue ya udahlah ya gitu kan. Tapi penting banget ketika gue berada di titik rendah, ketika adik-adik gue yang yang gue rasa mereka harusnya ada buat gue gitu, itu nggak ada guys. Gue sendirian gitu, adik-adik gue aja peduli sama gue aja enggak. Yang peduli itu adalah semua teman-teman gue, semua nanyain kabar gue dirawat gimana, kenapa. Adik-adik gue tuh belas nggak nanyain gue hari pertama. Gue cucuran air mata banget, gue nangis-nangisnya sampai mata gue bengkak. Gue mikirin ini adik-adik gue aja nggak peduli sama gue. Ya kalau nyokap bokap gue pasti dong peduli banget sama gue, tapi adik-adik gue aja nggak peduli sama gue. Kalau gue meninggal, apa mereka mau ngurusin anak-anak gue? Itu yang gue pikirin. Sekandung-kandungnya kita ada kan pasti rasa yang gimana. Itu yang gue pikir, oh gue harus punya asuransi, gue harus punya tabungan buat anak-anak gue. Kalau gue nabung begitu aja nggak bakalan sebanyak itu. Jadi masih muda, masih banyak hal yang bisa lo lakuin. Satu yang gue ingat banget, pesan dari Ibu Sri Mulyani yang dia ngomong gini, kenapa sih orang di luar negeri itu berhasil, mereka masih bisa jalan-jalan, mereka karena apa? Beda sama orang di Indonesia yang kerja lo banting tulang, kerja keras mati-matian, tapi ya udah duit lo segitu aja gitu. Ya maaf, gue bukannya mau itu, tapi gue berpikir oh gue masih muda, gue sama laki gue berpikir ya kita harus cerdas, kerja cermat. Caranya gimana ini guys, biarkan uang kita itu bekerja. Bagaimana kita berinvestasi dengan baik, kita menabung dengan baik. Misalnya
persiapkan, lo harus punya tabungan. Kayak gue kerja di BTN, lo harus punya tabungan di bank, punya. Ketika lo punya ada kebutuhan kan, misalnya kayak sekarang gue rumah sakit, lo masih bisa manfaatin mobile banking, lo masih bisa mau beli Gojek, mau isi Grab, itu bisa kan. Itu caranya lo masih, berarti kan lo harus punya uang dong, di uang cash di bank, ya kan. Bukan uang cash, kalau uang cash di mana namanya, uang cash di uang cash, uang tunai. Sekarang mah menurut gue itu udah, orang tuh udah kayak cashless ya. Jadi menurut gue lu harus punya tabungan di bank, ya berapa lah, nggak usah banyak, harus punya. Jadi ketika lu mau beli makanan, Gojek, Grab, GoFood, lu mau GrabFood tuh bisa kayak gitu. Terus misalnya lo mau apa gitu, bisa lu bisa top up lah uang lo itu. Tapi penting, kayak misalnya contoh, lo punya uang, lo bikin tabungan emas, lo beli emas. Gue udah berjalanin itu semua, gue lagi jalanin itu semua. Gue punya uang berapapun, gue nabung di emas. Ya emang sih, kenapa gue nabung kayak gitu? Satu, kalau lo nabung di bank, terutama gue orang bank, temen-temen lo yang di bank tuh pasti kepo kan, pasti tahu kan, pengen tahu kan berapa sih nih orang punya duit, berapa sih. Nggak apa-apa, kalau gue sih bukan orang yang gengsi, gue nggak punya duit gitu kan, nggak apa-apa, gue nggak gengsi. Tapi gue masih bisa ngebantu orang, gue masih bisa sedekah. Itu orang nggak harus tahu, tapi gue pengen punya kayak gitu. Jadi gue nggak punya uang yang banyak, tapi ketika gue diminta buat sedekah, gue ada gitu. Ya penting banget, lu harus punya tabungan emas. Lo buka lah apa, misalnya lo buka misalnya Tokopedia, itu ada namanya nabung emas pegadaian online, boleh kalau lo memang orangnya yang bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo nggak yakin, gue pengen punya buku fisiknya, gue pengen punya orang yang ada itunya, ya udah lo nabung aja di pegadaian. Sekarang ada tabungan emas, lo buka rekening di sana 50. Jadi gini, nabungnya tuh keren, nabung 50.000 itu langsung disetarakan dengan emas. Jadi apa ya, ingat gak? Keren gak? Gue punya pengalaman, gue pernah kasih emas dari bank waktu gue masih di cabang yang lama. Hadiah hotbondnya dikasih emas, gue beli dulu sama temen gue ingat banget 2 gram itu kalau nggak salah 250.000 atau 300.000 waktu itu di 2011. Gue beli emas 2 gram harga itu. Sekarang tau gak harga emas berapa? Sekarang 2 gram emas itu setara 2 juta. Berarti kan dari 2011 ke 2021 cuma waktu 10 tahun, harga emas lu tetap dengan emas yang 2 gram, tapi hadiah lu, tapi nominalnya udah lebih berapa kali lipat. Dari 300.000, taruhlah 300.000, sekarang udah 2 juta. Jauh banget gitu. Jadi pikir anak-anak kita itu nabung, ayo nabung emas itu, karena memang hadis Rasulullah juga kan, ada sama Rasulullah bilang investasi emas itu banget berguna. Tuh satu lagi yaitu investasi di asuransi. Kan ada sekarang Prudential itu keluar namanya perwaris. Lo bisa perwaris, jadi ketika lo meninggal atau ketika lo usia sampai dengan 99 tahun, lo bisa mengambil itu. Tapi ya wallahu alam, kalau memang kita umur sampai 99 tahun berarti kan kita bisa nikmatin itu semua. Tapi kalau enggak, begitu kita meninggal, anak-anak kita punya asuransi warisan yang kita berikan. Murah banget guys. Ntar gue jelasin itu. Jadi itu aja yang gue ceritain tentang penyakit gue yang gue rasain sekarang. Jadi gue udah transfusi lagi darah 2 kantong lagi. Tetap semangat, tetap berikan yang terbaik, karena Allah tuh nggak tidur. Menurut gue apa yang Allah kasih sekarang adalah kesempatan gue untuk beristirahat. Dan ini kenapa gue bikin video ini, gue pengen bagi pengalaman sama teman-teman semuanya, bahwa kita selagi muda kerjalah cerdas, nggak usah gila-gilaan kerja, nggak usah mati-matian, nggak usah, yang paling gue nggak suka, nggak usah ngejilat atasan, tuh nggak suka. Lu kerja aja apa adanya, apa yang lo bisa kerjain, apa yang lo bisa berikan, tapi nggak usah jilat-jilat ngejilat atasan. Gue tuh nggak suka banget. Ya kalau emang nggak suka, bilang nggak suka, jangan mau sampai gue ikutin apa sih sebenarnya atasan lo bilang, oh ini nggak benar, ini nggak benar, oke. Tapi menurut lo, tapi gini, kalau secara peraturannya apa yang atasan lo kasih itu udah nggak benar, ya jangan lo iyain juga. Kan kita kan punya hak dan kewajiban kita adalah bekerja dengan baik. Hak kita adalah menyampaikan sesuatu yang memang itu tidak benar. Kalau memang di peraturannya itu tidak benar, ya lo masa iyain juga? Kan lo bukan sapi, masa lo mau hidung lo jucuk cuman gara-gara itu doang? Jangan mau gitu. Jadi anak-anak muda kerjanya cerdas, makanya pintarnya kuasai kerjaan yang kita kerjakan. Kemudian guys, lu harus sering baca-baca SOP. Jadi kalau memang misalnya itu sudah bertentangan dengan peraturan dan kebijakan dari kantor, ya misalnya nih atasan lu udah kelewatan gitu, ternyata nyuruh lo nggak benar secara SOP-nya harus gini, ya lo harus berani ngomong gitu, jangan lo diem aja, ini salah tapi lo iyain. Jadi gini, pengalaman adalah atasan tuh, lu nggak bisa milih atasan guys, tapi lu bisa jadi anak buah yang pintar, anak buah yang smart. Gue nggak peduli gue dimusuhin, nilai gue jelek, gue nggak peduli sama sekali mau gue dijelekin nilai gue. Tapi gue tuh ketika gue menyuarakan suara gue, ketika bilang, Pak lu nggak bener nih, gue nggak mau digini-giniin mulu gitu misalnya, ya omongin, jangan lu nahan-nahan, karena daripada lu nahan lu lebih sakit. Lebih baik lu speak up, mau dia suka kayak mau dia enggak, biarin aja, bodo amat. Sekarang yang penting lu kerja, masuk kalau bisa tepat waktu gitu. Itu aja, kerja bener, ya udah nggak usah neko-neko. Kan sekarang gini, ya alhamdulillah
kita nggak pernah nolong, kita nggak pernah ini. Jadi kalau menurut gue, apalagi kita kerja di BTN, nggak ada deh kalau misalnya itu terus lo gara-gara lo protes ke atasan lo terus lo dipecat, lo bisa apa ya, urus lagi kenapa lo dipecat atau kenapa lo diituin gitu kan. Ya karena ya misalnya lo tidak melakukan pencurian sama sekali gitu, lo tidak fraud, lo sesuai dengan SOP gitu aja sih menurut gue. Jadi anak-anak muda, kerja yang cerdas, kerja yang cermat, lo harus bisa bekerja sebaik mungkin, nggak usah jilat-jilat atasan, berikan yang terbaik, berkarya dengan baik, jangan patah semangat, bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat. Itu aja sih pesan dari gue. Kerja cerdas ya gitu kan. Pilih investasi yang baik. Itu aja, sekian pesan dari gue hari ini. Tanggal berapa ya, tanggal 8 Februari 2021, besok BTN ulang tahun. Jadi semangat, selamat ulang tahun BTN. Kok jadi gini ya, pokoknya lo harus semangat. Itu aja ya, thank you, dadah, assalamualaikum, makasih ya. Dah.